Happy Sunday everyone, happy weekend. Brunch with Dave pagi hari ini hadir kembali di live Instagram kita. Buat teman-teman yang ketinggalan Brunch with Dave, semua episode baru kita akan kita upload di kanal YouTube-nya Bazar Indonesia. Jadi Anda bisa nikmati dan tonton ulang kapanpun Anda mau, ya. Follow supaya dapat notifikasi kalau ada episode baru yang kita upload setiap minggu, ya. Kudos dulu, tepuk tangan dulu untuk tim digitalnya Bazar Indonesia untuk dapat memenuhi komitmen setiap minggu memberikan konten. Erika and team, kudos, congratulations. Jeruk, hari ini makannya jeruk aja. Karena semalam abis makan sama teman aku, mamanya teman aku dikasih pulang bawa singkong sama pisang goreng. Jadi sampai malam saya masih makan gorengan, so ya. Ada Angie teman aku. Hai Bun. Hari ini saya akan live Instagram dengan Giorgino Abraham. Yes, dari kemarin Instagram Bazar Indonesia rame banget. Pada nanya, titip pertanyaan, seneng banget menerima komentar dan pertanyaan-pertanyaan titipan mengenai teman-teman. Sama seperti beberapa tamu kita selama bulan Maret, edisi Maret Bazar Indonesia memberikan dedikasi kepada para sineas Indonesia. Hari ini, nama yang sudah tidak asing buat Anda para penikmat karya-karyanya di layar kaca maupun di layar lebar. Itu sebabnya judul kita pagi ini adalah layar kaca atau layar lebar. Pilih yang mana kira-kira, Gio? Coba ya, aku lihat dulu apakah... Oh, ada yang dari Salatiga, tempat aku SMP SMA. Hai. Oke, Gio-nya belum ada. Iya, karena kalau live Instagram sama bintang-bintang tuh ya banyak banget akun-akun Instagram fanpage-nya kan. Saya takut salah klik, terus tiba-tiba kita salah join live. Berabe nggak saya? Aku bisa kena SP nanti sama Mbak Ria. Selamat pagi Mbak Ria, happy Sunday. Mbak Ria lagi nonton. Hai Gio, Hai, apa kabar Kak Dave? baik, happy Sunday. Happy Sunday. Aku diingetin sama Erika, panggilannya Gino. Tapi aku tuh waktu kenalan sama kamu, aku dikenalinnya sebagai Gio. Jadi aku panggilnya dari tadi Gio, Gio. Kamu tuh lebih suka dipanggil Gio apa Gino? Aku lebih suka dipanggil Gino, karena memang mungkin banyak orang yang manggil aku Gio kali ya, karena lebih gampang to pronounce. Tapi sebenarnya Gino sih, orang-orang terdekat aku selalu manggil aku Gino. Oke, Gino it is. Kamu tuh lagi di lokasi syuting katanya ya. Hari ini adalah satu-satunya hari Gino bisa dan dia sengaja meluangkan waktu di tengah-tengah lagi syutingnya. Lagi terlibat produksi apa Gino? Ini sekarang lagi syuting sinetron Love Story, Kak Dave. Oke, aku tuh pengen tahu awal cerita Yes. kamu terjun ke dunia acting itu gimana ceritanya sih Gino? Awalnya, jadi I never had thought that aku pengen do acting itu. Pengen menjadi seorang aktor for a living, karena memang nggak pernah ada terlintas sedikit pun gitu ya di pikiran aku. Dulu, ini aku cerita agak panjang ya, Kak Dave. Jadi aku dulu sempat tinggal di Australia selama 4 tahun. Kita udah move ke sana for good. Terus, ya aku fokus di something that I really love, yaitu sepak bola gitu. Aku pengen menjadi professional soccer player. Sampai akhirnya aku fokus di sana. Aku pengen go internasional sebagai seorang pemain sepak bola. Tapi tiba-tiba ada satu momen di mana kita lagi liburan ke Jakarta dan akhirnya ditawarin gitu untuk, Gino mau nggak coba ikut casting gitu? Seperti apa biar kamu tahu? Oh ya udahlah nggak apa-apa. Aku 2 minggu di Jakarta dan aku mikir I have to do something yang produktif. Oke, aku coba gitu. Aku coba ikut casting di beberapa production house dan ya udah ikut casting aja gitu. Terus balik lagi ke Australia, stay di sana, terus aku langsung mikir kayak, kenapa ya ada keinginan aku untuk benar-benar ingin menekuni acting gitu.
I was 15 years old, waktu itu masih 15 tahun, dan akhirnya aku bilang sama orang tua aku, Ma, aku pengen pindah ke Jakarta, aku pengen fokus di dunia entertainment, aku pengen ikut casting, aku pengen menjadi seorang aktor. And they were like, hah? Hmm. Kamu yakin? Kamu masih belum tahu, kamu masih 15 tahun, kamu yakin sama apa yang kamu omongin gitu. I'm like, aku yakin gitu. Kalian stay di sini biar aku aja yang kesana sendiri gitu, untuk benar-benar start from zero. Tapi akhirnya ya orang tua aku support, mereka pindah ke Jakarta semua untuk aku. Ya, seperti itu. Mulai di situ Okay. merintis Do you pelan-pelan. do you still remember what was your turning point? Apa yang membuat Gino yang tadinya nggak pernah punya cita-cita di dunia entertainment, you want to be a soccer player, a professional soccer player, terus akhirnya ada panggilan untuk menekuni dunia acting. My turning point. Sebenarnya my turning point itu kan by proses ya, nggak bisa langsung. Oke, aku meninggalkan eh, impian aku menjadi pemain sepak bola. No, along the way, I was Oke. still masih dilema. Ini bener nggak sih? Step ini bener nggak sih yang aku ambil gitu? Mm-mm. Am I taking the right step gitu? Mm-mm. Tapi along the way melihat syuting film, aku syuting sinetron, dan syuting FTV. Along the way sih, I don't remember that turning Oke. point, tapi slowly tiba-tiba kayak it fades away aja keinginan aku untuk menjadi pemain sepak bola, dan mulai ada rasa cinta gitu di bidang acting. Oke. Bagian mana dari proses bekerja sebagai seorang seniman yang Hah, paling adiktif untuk Gino? yang paling adiktif. Ketika, menurut aku ketika kita tahu kita diberikan peran, ditawarin satu Hmm. peran, dan peran itu di saat kita baca ya, sinopsis, skenario, terus kita jadi ngerasa, aduh ini karakternya gue suka banget nih. Itu menurut gue adiktif banget, karena dari situ kan kita muncul imajinasi kita untuk pengen mengeksplor karakter tersebut ya. Let's say ada satu Ya. karakternya ini antagonis, jahat gitu kan. Aku tiba-tiba ngerasa, oke, jahatnya aku mainnya seperti apa ya? Gitu. Nah, itu I think that's very addicting gitu. Kenapa ya? Karena kita sebagai orang punya kita punya tantangan untuk mengeksplor that character kan. Oke. So, itu yang very addicting to me until now. Oke. You are very productive loh. Kamu tuh you start very early, 15 sudah Yeah. start. Terus sampai dengan sekarang titik ini kita ngobrol di Brunch with Dave, sudah banyak sekali filmografi yang kamu lakukan. Kalau diminta memilih sesuai dengan judul kita, layar kaca atau layar lebar, pilihan Gino adalah? Wah, ini pertanyaan yang sangat apa ya, susah. Dua-duanya, I love both of them. Ya, jujur Oke. aku mencintai dua-duanya gitu. Karena dua-duanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu loh, Kak Dev. Mungkin banyak ya yang nonton ini nggak tahu apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya gitu. Is it okay kalau aku expand sedikit ya? Aku Boleh, jabarin boleh, sedikit biar lebih jelas gitu. boleh dong. Kenapa aku bilang ini dua hal yang berbeda? Karena gini, Hmm. setiap aktor butuh experience in life, Hmm. experience, Seru. dan itu perlu kita rasain kan. So kita punya banyak memori gitu, ingat tentang feeling ini. Contoh kita di film, kita udah which is good, kita disiapkan ada timeline. This timeline kita tahu kapan kita mulai first day shooting, kapan kita reading, pre-productionnya kapan, terus along the way kita akan ketemu titik di mana, oh nanti kita ambil adegan yang ini di sini ya, di hari kesekian, nanti selesai syutingnya kapan, sampai promo kapan, promo selesai kapan, semua sudah disiapkan timelinenya. Which is good, kita jadi bisa apa ya, ngelihat semuanya gitu. Oke, kita bisa get ready, get prepared untuk this project. Tapi kalau di sinetron, di layar kaca, semua itu kita dituntut untuk lebih instan. Oke. Gitu. Sering sekali kita ketemu momen di mana kita syuting hari ini, dan hari ini kita baru terima skenario. Di mana di hari itu juga kita dapat skenario ini,
let's say 60 sampai 70 scene, ya kita harus bisa cepat-cepat mengerti jalan ceritanya, kita hafal dengan dialog-dialognya. Dari situ, di hari yang sama kita mengeksekusi adegan tersebut. Hmm. So, dan setiap hari itu seperti itu. Oke. Gitu. Jadi it's very, untuk aktor tersebut pasti very tiring, very exhausting, very draining, pasti. Tapi kita terlatih untuk dengan cepat kita bisa switch emotions. Gitu. Oke. Dengan waktu yang sangat singkat, yang sangat intens, hektik ini kita harus bisa switch emotions. Sometimes scene ini harus nangis dan sedih gitu. Dimintanya harus bener-bener, aduh sedih banget ya Gino, kamu harus really sad, sedih gitu. Setelah itu next scene-nya kamu akan ketemu scene dimana lo happy-happy sama temen-temen lo gitu. Fun aja gitu. Sedangkan untuk kita mau nangis kan sedih, kita harus, it's all with starts from our heart. Jadi butuh proses. Dan switch You need to itu build tuh, up the emotion. I need to build up gitu. Sedangkan kadang-kadang kita syuting hari ini untuk tayang hari ini. So it's very, apa ya, it's very Draining. tiring sometimes, draining. Tapi I have to be able to absorb dua ini gitu. Okay. Positif dari layar lebar apa, layar kaca apa gitu. So if I have to choose one, it's kind of bit hard sih, jujur. Okay. Karena dua-dua I need it. But since you ask me, I would say layar lebar. Oke, layar lebar. Oke. Kenapa pilihannya jatuh kepada layar lebar? Kenapa? Karena yang setahu aku ya, what I've been through, di layar lebar itu dari along the way, journey aku menjadi seorang pemain sinetron, dengan beberapa sinetron yang aku mainkan, di layar lebar beberapa karakter yang sudah aku temukan, puji Tuhan, aku ketemu sama tim-tim produksi-produksi yang sangat hebat di Indonesia, dan aku menemukan karakter-karakter yang sangat kontras banget sama karakter-karakter yang aku temukan di layar kaca gitu. Bukan berarti aku memihak antara ini lebih bagus dari ini. Aku tuh nggak pernah ngomong seperti itu. Gitu. Karena aku belajar banyak tentang acting, tentang pendalaman, semua dari layar kaca. So, I would never leave this. Tapi, kenapa aku lebih suka dengan layar lebar? Karena itu dia. Karakter-karakternya lebih dikulik. Dan itu it's very fun for the actor. Gitu. Kita ada diskusinya, berani keluar dari jalur gitu. Take the risk. Itu semua aku bisa rasain di layar lebar. Aku tuh selalu suka menanyakan hal ini setiap kali ngobrol dengan aktor atau aktris. Seperti tadi Jiro bilang kan, memainkan peran yang berbeda-beda, kemudian harus bisa memainkan emosi yang berbeda-beda. Gimana caranya Gino memelihara apa ya, that emotional balance in you when you need to play different parts of role? Wow, oke. That emotional balance. How do I maintain ya? Apa the emotional balance? Itu dia sih. Lebih ke gimana caranya aku bisa menempatkan diri aku nggak pernah bener-bener bahkan ada orang tipe-tipe beda-beda ya. Ada orang yang memang kalau mereka lagi acting, mereka bener-bener ngebawanya itu sampai di luar set gitu kan. Sampai mereka harus menjadi karakter itu di luar set. Mereka segitu into it gitu. Sedangkan menurut gue acting is still an acting gitu. Kita berperan gitu. Tetap harus ada sisi Giorgino Abraham yang dibawa di setiap karakter apapun gitu. Contoh waktu gue di Bumi Manusia, gue memainkan karakter this classic Robert Melema gitu, karakter yang sangat antagonis, yang jahat ini semua. Tapi I still bring the Giorgino Abraham in me gitu. Karena itu yang membuat karakter Robert Melema, oh kalau Gino yang bawain seperti ini nih. Kalau si A yang bawain akan seperti ini. Tapi you cannot completely change. Nah, emotional balance-nya adalah ya sometimes ketika udah cut kita harus kembali lagi jadi Giorgino Abraham ya santai aja gitu. Gue yang cuek, gue yang santai, yang ini. Tapi ketika kita kembali lagi ke situ, masuk set kita harus benar-benar
ingat gitu Oke. memori-memori bahwa kayak Robert Melma seperti apa gitu sih. Hmm, oke. Good Mm. answer. Itu supaya saya nggak dimusuhin sama penggemarnya Gino atas titipan-titipan pertanyaan. Eh, semua pada bertanya, tolong tanyakan. Jadi sebetulnya ada hubungan apa in real life antara kamu dengan Clara? Oh, Clara Bernadette. Jadi ya aku sama Clara udah beberapa kali Kak syuting bareng. Em, ada film yang nanti akan tayang di sekalian promo ya by the way numpang Iya dong, lewat iya gitu ya. dong, iya dong. Ada film Tersanjung yang akan tayang di di Netflix tanggal 1 April. Terus kemarin sempat syuting dan sudah tayang di video video Oke. original series judulnya Turn On. And aku sama dia ini memang we have this good chemistry gitu. Nggak Hmm, on set tapi offset juga karena memang Clara ini orangnya yang sangat fun banget, orangnya asik, santai, sering banget ngobrol sama dia dan one of my good friend juga gitu. Ketika sudah nggak syuting, kita masih keep in touch gitu. Kayak, hey lagi di mana? Ini Jin, kita suka ngirimin each other something gitu. hmm. Tapi ya, if you talk about kayak ada hubungan apa ya, coworker and friends aja sih. Emang nggak lebih dari itu gitu. Oke. Yo, diplomatis tuh ya. Pasti pada seneng tuh dijawab begitu sama Gino kan? Cewek-cewek di luar sana soalnya yang message. Oke, kalau bicara mengenai goal dalam hidup, you're very Yes, young. Apalagi yang menjadi goal Giorgino Abraham saat ini? goals. Goals gue. Oke, so gue pengen, I hope, I wish di dalam let's say 2 tahun ini gue bisa shooting eh, with production dari luar negeri. Oke. Gue pengen bisa dapat opportunity untuk bisa memainkan satu film di film yang let's say Hollywood or Hmm, Korean hmm, or you know any other yang memang menuntut aku tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia tapi bahasa lain gitu, hmm. bahasa Inggris atau it's an experience gitu karena I need to Oke. have that journey sebagai seorang aktor. Menurut aku bahwa kita di Indonesia kita harus punya mimpi yang besar gitu. Kenapa? Hmm, Karena aktor-aktor kita tuh aktor-aktor yang hebat gitu. oke. Um, you name it seperti yang gue bilang tadi banyak aktor-aktor dari layar kaca. Ada nggak ada sih serial-serial yang mereka syuting hari ini tayang hari ini emosinya harus switch seperti itu. If you ask Hollywood actors to do that, nggak semuanya akan bisa gitu. Dan itu yang mungkin kita jarang sadari bahwa kualitas-kualitas pemain kita dengan kita tuh bisa switch emotions that fast karena kita udah terbiasa dengan ini. We just Hmm, need the opportunity gitu. oke. Kita sebagai aktor kita perlu dapat opportunity untuk yuk let's find new faces gitu dari Indonesia. Mereka harus cari aktor-aktor Indonesia, aktris-aktris Indonesia yang and I'm sure we're gonna do good gitu. Nggak cuma aku tapi everybody here di Indonesia Hmm, gitu. We have that quality. So I just hope for that opportunity to comes to me. ya, Dan ketika ada opportunity itu datang, seperti biasa aku akan give 110% in everything that I do. oke. Kan tadi Gino bilang, I wanna dream big. Apakah Gino termasuk orang yang selalu mimpi besar? You always push your dreams as big as you can. Of course, of course, of course. Okay. Karena mimpi orang mungkin beda-beda ya. Mimpi jangan Hmm. besar-besar gitu. Kalau gue mimpi besar aja mah gitu. Ya Mimpi karena gratis, kenapa mimpi sih gitu ya? gratis dan you have to dream big gitu. Dengan kamu dream big tapi tidak mimpi aja ya. You have to saat kamu pengen punya impian, satu cita-cita, satu goal di situ. Gimana caranya lo berusaha untuk rel itu arahnya ke sana gitu. Nyampe. Belum tentu Ya. akan nyampe, belum tentu akan nyampe. Banyak sekali yang tidak nyampe. Tapi ya udah gitu. Kalau goals lu cuman
segini, how can you ngelewatin itu? Nggak mungkin, dia pasti kalau you fail dia pasti akan dibawasin. Tapi kalau goals lu tinggi, it's Hmm. going there gitu. Hmm. And Oke. bersyukur aja apapun yang kita punya kan, apapun pekerjaan Oke. yang kita dapetin sekarang, opportunity apapun, Hmm. disyukurin dan do your best sih. Oke. Mm. Kita kan udah 1 tahun nih, Gino, hidup dalam pandemi. And I would have to say, kamu tuh produktif banget selama masa pandemi ini katanya. Amin, amin, amin. Iya kan? What I would like to know is, what has this pandemic taught you? Apa yang kamu pelajari dari situasi yang menantang ini? Wow, this is a good question. Karena jujur gue orangnya extrovert banget, Karif. I Oh, cannot be at home 2 hari 3 hari, santai baca buku, nonton TV, atau main handphone di rumah. I cannot do that for a long period of time. Gak bisa gitu. And I never will. Jadi ketika this pandemic hits us, aku kena dampaknya juga gitu, dimana kayak kita semua harus di rumah. Ya. Itu tuh rasanya sehari masih oke, 2 hari. Tapi setelah 2 minggu, 1 bulan, dan nggak terasa sudah setahun ini kita seperti ini. Wow, aku sempet stres banget, bener-bener. Ma, gue pengen syuting, ma. Pa, gue pengen main sepak bola, ma. Gue pengen ketemu teman-teman gue. Tapi teman-teman gue juga gak akan mau ketemu sama gue gitu, karena orang tuanya nggak mengizinin. Ya, uh-uh. I have to cope with it, dan aku kita semua harus apa ya, bener-bener mau nggak mau ya kita harus menjalani ini gitu. Oke. Akhirnya from time to time setelah 2 bulan 3 bulan, ya udah aku jadi terbiasa. Waktu zaman kita masih di rumah terus ya, kita nggak Hmm. boleh keluar. Ya, aku nikmatin aja sih. Dan akhirnya Oke. apa yang membuat aku kayak, okay, this pandemic has taught us something that, ya kita harus spend time with the people we love. Sometimes kita lupa Oke. sama keluarga kita gitu. Karena gue orangnya kalau no pandemic, gue keluar dan mungkin gue pulang ketemu mama malam, sedangkan Hmm. papa gue udah tidur gitu. I have that no quality time with my family gitu. Quality time itu kan gak harus pergi dinner sama, no, quality time is just you just in the same couch di sofa yang sama, kita ngobrol-ngobrol tentang apapun gitu. That quality time. Apalagi ya, paling itu sih yang Oke. paling taught me, itu benar-benar itu sih. Hmm. Hmm. Menurut Gino, apa persepsi yang paling dirasa mengganggu, yang salah mengenai generasi kamu nih, generasi milenial? Maksudnya gimana contohnya? Kan kamu milenial nih, kan Ya, pembahasan mengenai generasi milenial kan hangat banget belakangan ini. iya. Menurut kamu apa sih pendapat orang yang salah mengenai generasi milenial yang setelah kamu jalanin, kita tuh sebenarnya nggak gitu nih, generasi gue nih nggak gitu, lu salah mengerti generasi gue. Ya gini ya, mungkin generasi-generasi yang dulu mereka sekarang mungkin sudah umur berapa gitu, mereka berpikir bahwa anak-anak milenial ini hidupnya enak ya, semua udah Hmm. disediakan gitu, semua udah eh, maksudnya you have everything, you have Hmm. gadget, you have phones, you have TV, mau order makanan ada aplikasinya sekarang, ya kan? Aduh badan gua pegel, ada aplikasinya yang bisa Hmm. datang untuk do that for us. Uh-uh. Sedangkan dulu zaman opa oma gue semuanya tuh harus benar-benar you have to do it on your own, ya kan? Dan mereka mungkin berpikir bahwa oh anak-anak generasi milenial ini enak ya, oh enak nih hidupnya sekarang semua udah terfasilitasi gitu. Hmm. Tapi mereka lupa bahwa there are more competition now in everything that we do. So anak muda milenial sekarang ter-challenge secara nggak langsung deep inside. Ya. Mereka harus apa ya? Mereka harus bisa kreatif in a way di bidang apapun yang mereka lakukan. Contohnya ya gue sekarang gitu. Banyak Hmm. banget aktor-aktor muda di Indonesia
yang keren, yang ganteng, yang punya kualitas, yang punya opportunity, ya kan? Mungkin jam terbang tidak selama gue, tapi mereka punya itu. I have Hmm. a lot of saingan di sini gitu. Di kolam Hmm. gue aja, kolam yang kecil ini banyak banget saingan-saingannya gitu. Meskipun gue nggak pernah menganggap mereka sebagai saingan, tapi ngerti, untuk peran-peran tersebut Ya. itu jadi banyak dan mereka semua cukup bagus karena mereka punya akses yang besar sekarang. Mereka ada banyak aplikasi di mana mereka bisa belajar gitu kan. Hmm. Buka handphone, you can just open up aplikasi apapun kamu bisa nonton Hmm. how to be a good actor, what to do, what should you do to prepare before a shoot, how to Hmm. prepare for a scene. Itu contoh yang simple yang how to cook, how to prepare. Semua itu bisa kita belajarin. Sedangkan zaman dulu kita nggak punya Ya. uh, that apa ya kelebihan itu gitu. So menurut aku in a way yes banyak orang yang sekarang justru jadi terlena sama uh, ya anak-anak sekarang yang jadi lebih males gitu ya, Hmm. yang lebih suka main games di handphone. Mereka jadi tidak menggunakan platform-platform dan kebijakan kebaikan ini tuh semua itu untuk belajar, tapi mereka lebih kayak ya udah for the sake of me having fun gitu. Hmm. Itu yang aku sayangkan, tapi banyak juga yang mereka kreatif gitu. So ya I'm happy to be untuk menjadi part di generasi milenial sekarang ini. Eh, ya karena aku tertantang untuk harus inovatif gitu, mengcreate apa yang mereka butuhkan, harus something yang different. Kita harus selalu mengeksplor gitu. Itu Ya. sih. Itu aku setuju banget dengan apa yang dikatakan oleh Gino, teman-teman ya, bahwa being a millennials, privilege-nya itu banyak banget, tapi downside-nya persaingan itu juga ketat banget karena knowledge, skills itu tuh bisa di-acquired dengan sangat gampangnya. So through that, Mhm. kalau mengenai diri kamu pribadi, apa kualitas kamu yang paling kamu suka dari diri kamu, Gino? Wow. Gue cinta diri gue sendiri sih. Jadi banyak Iya sebenarnya. dong. Oke, Um, on the top of your mind. on the top of my mind, apa yang paling gue cintai dari diri gue sendiri? My personality. Kualitas. Oke. Personality. Karena gue orangnya, I cannot put a mask on. Gue nggak bisa put poker face. Gue nggak bisa ketemu orang kayak, halo, hai, apa kabar? Aduh, gitu lama banget ya nggak ketemu. Nggak bisa gue. Gitu. Jadi mungkin orang lihat, aduh Gino kok ini bete ya, cuek kayak ya, ini gue gitu. Manusia dan untuk gue sangat bersyukur karena gue honest gitu sama diri Oke. gue. Jadi orang juga sama ngelihat gue, orang yang kenal gue tuh jadi Gino orangnya true, pure and honest gitu. Dia kalau suka suka enggak dan itu menurut aku tuh suatu quality yang aku tidak ingin hilangkan dari diri aku. Oke. Personality terus I'm a family person. Um, aku orangnya apa ya? Gitu dia. Aku humble sih. Oke. Ya, tapi aku beruntung berarti kamu pertama kali ketemu gue ramah. Berarti I'm lucky. I'm one of the lucky Karena one. karena Kak Div juga ramah sih aku lihat pertama kali ketemu, very friendly dan ketika orang apa ya mungkin let's say contoh mungkin hari itu aku lagi bad mood atau something tapi Kak Divnya nggak mungkin kita jadi bad mood karena you bring that good energy Oh. that attracts other people untuk jadi hai hai ngerti nggak? Jadi it depends sih. Yeah. Oh, you're too kind. Tadi kan Gina bilang you're a family person. Aku ingin Yes. memanfaatkan kesempatan ini sebelum tutup. Hmm, Kira-kira apa pendapat orang tua Gino melihat perkembangan karir Gino? You started di umur 15 sampai ke sekarang. You have come all the way. What would you think their opinion of you? Bangga pasti, ya kan? Bangga pasti. Itu satu hal yang aku tahu banget karena apapun achievement gue, mereka pasti akan bangga sama gue. Karena gue tahu orang tua gue adalah orang tua yang sangat suportif ke anak-anaknya, nggak ke gue tapi ke adik gue juga. Jadi it's very apa ya, mereka bangga banget sama gue dan mereka selalu kasih support. They are my support system. Ya, mereka sangat apa ya?
uh, quite hard with me sometimes. Misalkan aku lagi capek sedikit atau apa, Gino ini muka kamu, mesti lebih fresh, mesti, ngerti nggak? Mereka selalu memacu gue gitu. So, tapi overall kalau mesti gue bilang ya mereka pasti bangga ngelihat my Oke. journey perjalanannya. Yes. Sampaikan salam kita untuk orang tuamu, keren Thank you. banget. Membesarkan salah satu, memberikan kesempatan calon aktor besar tanah air untuk Amin. boleh tadinya mau jadi atlet ya, diperbolehkan untuk menjadi aktor. Itu kan juga Amin. butuh kebesaran hati dari orang tua kamu loh. Betul. Sedikit mengenai pasangan hidup. Pasangan Yes. hidup yang ideal menurut Gino, untuk Gino, yang seperti apa sih? Wow, pasangan hidup yang ideal adalah pasangan hidup yang pasti karena gue family man, family person gitu ya. Gue berharap pasangan gue juga seperti itu gitu. Gue berharap pasangan gue bener-bener ya mencintai keluarganya, bukan yang lo gue sama orang tuanya. Itu gue nggak bisa seperti itu. Dan orang yang fleksibel, orang yang suportif gitu ya. Ya menjadi sosok ibu gue kedua gitu di saat one day nanti let's say my mother sudah passed away atau something. I need that mother figure in me. And I hope that wife, my wife, whoever it is, pasangan hidup, karakternya bisa menyamai sosok mama gitu. Maksudnya yang harus bisa masak karena gue suka banget makanan di rumah. Jadi gue pengen banget istri gue itu bisa masak gitu. Nggak harus over the top, harus keren, nggak. Makanannya nggak harus enak, tapi cocok sama gue karena gue orangnya simple. Aku suka makan Indonesia, aku suka makan di rumah gitu, dimasakin. Itu harus buat gue. Dan yang yang meluangkan waktu untuk suami lah pastinya gitu sih. Bukan yang sibuk dengan Oh, hektik dengan kerjaannya terus gitu. Simple sih sebenarnya, tapi ya oh, it matters to me. oh, cakep. Thank you sudah meluangkan waktu di tengah-tengah jadwal syutingmu. Kamu pasti No ditungguin problem. banyak orang. Oh, No problem. sehat-sehat selalu, Gino. Ditunggu karya-karyanya. Jangan bosen ya kalau besok-besok direpotin lagi sama Bazar. Please do. I'll wait for it. Salam buat Bang Joy ya, buat Yohandi Siap. Yahya ya. Say Pasti, hello. pasti. Thank you so much, Kak Oke. Dave. Sama-sama. Untuk yang nonton, terima kasih banyak. Happy Sunday, Gino. Happy Everyone, happy Sunday. Thank you Sunday. semua. Bye. Bye.